Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya di channel Mitra Guru, channel yang memberikan informasi dan solusi seputar pendidikan. Kali ini pada episode motivasi diri. Barangkali dengan adanya memotivasi diri dengan menggunakan alat ini bisa menginspirasi yang lain. Ya, pada kali ini saya di video-video berikutnya akan bersambung ya, yaitu merupakan seri dari 7 Habit for Highly Effective People, dimana ini pengalaman nyata sewaktu ikut menjadi fasilitator tentang materi ini, yang ternyata dengan 7 kebiasaan bisa melakukan apa saja secara efektif ya, atau efisien. Gimana caranya menggunakan alat-alat ini ya. Ini nanti akan ada seri-seri berikutnya. Ini yang bagian pertama dulu tentang fundamental, yaitu sebelum masuk ke habit 1 sampai habit 7 itu ada bagaimana sih cara merubah paradigma ya, karena ini pelajaran motivasi diri, motivasi untuk meningkatkan etos kerja. Jadi ada 7 kebiasaan. Kita buka saja untuk dasar-dasarnya di bagian pertama ini. Ya, ini di bagian pertama, nanti akan dilanjut ke bagian kedua, di mana yang bagian kedua itu ada yang habit 1 namanya be proactive, habit 2 namanya end in mind, habit 3 namanya first thing first. Ini nanti akan, kalau sudah menyelesaikan habit 1, 2, 3 ini, nanti akan mendapatkan private victory atau kemenangan pribadi ya, kemenangan diri sendiri. Oke, atau nanti dilanjutkan lagi dengan think win-win, kemudian understand, to be understood, kemudian bersinergi. Ini nanti kemenangan publik atau public victory. Kalau yang ini masih saling ketergantungan, kalau interdependent di sini saling bekerja sama. Oke. Terus nanti habit yang ketujuh sharpen the saw namanya. Oke, kita lanjut. Ya, ini sepintas tentang 7 habit itu berasal dari korporasi namanya Franklin Covey Corporation. Pencetusnya atau penemunya atau penelitinya Dr. Stephen Covey tahun 1776 sampai 1995 maksudnya meneliti lewat studi pustaka dari referensi literatur sepanjang tahun itu, bahwa kebiasaan yang efektif itu awalnya atau mulanya ada 7 kebiasaan, walaupun nanti akan berkembang menjadi 8 atau 9 atau 10, tapi dasarnya ini. Di sini ada Dunamis Intermaster, yaitu pemegang lisensi tentang kalau mau mengikuti program atau pelatihan 7 Habit ini. Kebetulan saya ada pernah mengikuti di Dunamis Intermaster ini, langsung materinya dari Franklin Covey Corporation selama 1 minggu. Ini beliaunya, ini bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Ini bagus sekali bukunya, ada latihan-latihannya, ada kontrak-kontrak 7 Habit-nya. Baik Bapak Ibu, di pelatihan tersebut saya juga sudah tersertifikasi sebagai fasilitator untuk 7 Habit, dan juga tersertifikasi untuk fasilitator The Leader in Me sebenarnya ini. Oke, tapi ini apa ya istilahnya ya, hanya kalau untuk pelatihan 1 minggu itu full menggunakan alat-alat video dan kontrak-kontrak 7 Habit. Tapi kalau yang di video tutorial, mohon maaf saya nggak bisa menampilkan videonya karena khawatirnya ada copyright-nya. Jadi saya PPT saja. Kalau mau dengan videonya ya nanti ketemuan bareng lah, kita ngumpul bareng semacam workshop begitu. Kalau di pertemuan sesungguhnya ini ada namanya Ask Yourself, yaitu disuruh bertanya pada diri sendiri. Ada pertanyaan 1 sampai 10 pertanyaan, tapi ini nggak perlu kita jawab.
Sebab kalau kita jawab nanti waktunya akan panjang sekali, dan pertanyaan ini pertanyaan pemantik. Tentunya ada maksudnya kalau di workshop nanti dengan pertanyaan ini arahnya akan kemana dan mempermudah bagaimana memotivasi diri kita beserta orang lain. Oke, tujuan dari 7 Habit ini yang kalau diartikan ya kira-kira bagaimanalah bisa menjadi lebih efektif baik di rumah maupun di sekolah gitu dengan menggunakan alat ini. Kata-kata efektif itu yaitu yang praktis, simple, efisien, gak bertele-tele, jadi semua itu bisa dilaksanakan, direncanakan dengan tepat. Nah, itu yang efektif seperti apa menggunakan alat-alat ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya ini harus diputarkan videonya Bapak Ibu ya, tapi kembali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, khawatir kena copyright karena itu video asli dari korporasinya sana, khawatirnya nanti saya tidak diizinkan karena kalau secara online belum diizinkan penyebarannya, tapi kalau untuk dipakai ilmunya kita workshop atau seperti ini boleh. Nah, kita pikirkan sejenak dulu. Ini ada sesuatu atau kalimat yang bilang gini, kita yang mengendalikan kebiasaan atau justru kebiasaan yang mengendalikan kepada kita. Nah, ini kalau kita salah menjawab bahaya sekali ya. Sebab kalau kita dikendalikan oleh kebiasaan, iyalah kalau kebiasaannya itu baik, kalau kebiasaan buruk, nah, keburukan akan mengendalikan kita menjadi kebiasaan. Jadi setelah diputar video tersebut, durasinya sekitar 5-7 menit, intinya ini, kita dulu yang membuat kebiasaan ya, atau mengendalikan kebiasaan, kemudian kebiasaan akan membiasakan kita tentunya itu. Jadi kita dulu yang mengendalikan atau melatih pembiasaan itu. Oke, proses menanamkan 7 Habit nanti prosesnya simpel saja, mempunyai perencanaan mingguan atau weekly plan, terus ada menjalankan kebiasaannya dijalankan, ada kontrak-kontraknya, kemudian saling berbagi untuk belajar bersama. Nah, ini tapi ini kita belum ke habit 1, 2, 3, ini baru latar belakang lah atau fundamentalnya dulu. Oke, di 7 Habit kita dikenalkan dengan karakter dan kepribadian. Ada istilah karakter dan kepribadian. Kalau di sekolah ya karakter ada project pelajar Pancasila ya, ada 6 dimensi, kemudian ada 7 tema dan pengembangan topik-topiknya. Itu untuk siswa. Kalau kita untuk guru atau untuk orang ya kita ikuti saja, ini barangkali bisa memotivasi dan cocok. Ada istilah karakter dan kepribadian. Karakter dan kepribadian inilah akar atau dasar-dasar orang bisa efektif, atau efektivitas inilah yang mengakarinya dari karakter dan kepribadian ini. Apa sih karakter dan kepribadian itu? Nah, ini kalau di 7 Habit ini didetailkan bahwa etika karakter etika karakter itu ada integritas, ada kesetiaan, ada keberanian, ada belas kasih, ada sumbangsih, ada tanggung jawab, dan ada keadilan. Nah, ini di slide-slide berikutnya nanti kita akan dilatih gimana meningkatkan integritas, kesetiaan, keberanian, belas kasih, sumbangsih, tanggung jawab, dan keadilan. Tuh. Sedangkan yang di etika kepribadian ini adalah cara agar kelihatan sukses dari luar tanpa benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di dalamnya. Nah, ini etika kepribadian. Bisa jadi ya kepribadiannya nampak bagus, nampak anggun, nampak alim, nampak bagus lah, tapi ternyata koruptor. Nah, itu kan kadang-kadang ada begitu ya. Kadang-kadang penampilannya nampak dari luar bagus, dibungkus gelar dan lain sebagainya. Nah, tapi etika karakternya nggak ada integritas, nggak ada kesetiaan, nggak ada belas kasih, dan seterusnya. Oke, ini sebenarnya kalau didetailkan nonton videonya asik ini Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kita ketemuan darat tidak melalui tutorial seperti ini, bisa kami putarkan videonya, menarik sekali. Baik, tidak lanjutkan saja. Nah, ini ada skala proses kematangan ya.
Ini ada kemenangan pribadi itu kalau kita sudah lolos atau lulus habit 1, 2, dan 3. Lulus dalam artian kita pelajari, kita terapkan ya. Itu baru kemenangan pribadi. Kalau istilah lainnya, istilah kerennya ya, memenangkan hawa nafsu atau diri sendiri atau pribadi gitu. Sedangkan untuk kemenangan publik itu ada kalau sudah lolos dan lulus mempelajari habit 4, 5, dan 6. Nah ini. Sedangkan untuk supaya habit 1 sampai 6 itu bagus, berjalan terus menerus, kita ada habit 7 namanya sharpen the saw. Sharpen the saw itu mengasah dari habit 1, 2, dan 3 dilanjut habit 4, 5, dan 6 yang merupakan kemenangan publik. Nah, apa sih kemenangan publik itu? Apa sih kemenangan pribadi? Nanti pasti akan ketemu di segmen-segmen berikutnya. Nah ini, jadi kalau kita masih di habit 1, habit 2, habit 3 ini masih sudah mengalami kemenangan pribadi, tapi saling ketergantungan ya, ini masih bergantung. Tapi kalau sudah lulus atau mempelajari habit 4, 5, 6 itu sudah kemenangan publik atau sudah mengalami kemandirian, sehingga dari kemandirian tersebut ternyata kita perlu saling ketergantungan, saling memerlukan dengan yang lainnya. Karena kalau kita mempelajari habit 1, 2, dan 3 saja kemenangan pribadi, ini tercipta suatu kemandirian yang bagus, yang kuat. Tapi kemandirian yang kuat ini nanti akan terjadinya akan menjadi ego nantinya ya. Kalau tidak disertai 4, 5, 6, karena kita walaupun bagaimana perlu orang lain, dan bagaimana orang lain tersebut membantu kita membantu orang lain, akhirnya terjadilah kesaling tergantungan. Nah itu terus diasah semuanya 1 sampai 6 ini menjadi kebiasaan yang ke-7, yaitu mengasah gergaji. Ini hanya istilah saja, tapi mengasah di sini adalah bagaimana kita mengulang-ulang melakukan ini, tentunya dengan cara-cara tertentu, ada latihannya. Baik, ini yang dinamakan skala proses kematangan. Oke, kita akan mempelajari paradigma ya. Nah, ini paradigma di dalam 7 habit ini ya, apa yang kita dapatkan itu tergantung dari apa yang kita lakukan atau yang kita perbuat atau perilaku kita. Ini. Dan perilaku kita itu tergantung dari apa yang kita lihat. Nah, inilah namanya paradigma. Jadi apa yang kita lihat akan mempengaruhi apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan atau hasilkan. Terus seperti ini paradigma kita itu. Ini definisi paradigma atau pengertian paradigma. Lalu bagaimana menyelaraskan antara paradigma dan prinsip agar selaras ya. Jadi paradigma itu banyak orang bilang adalah cara memandang dan cara berprinsip atau cara berpendapat dan lain sebagainya. Itulah paradigma. Kajiannya mendalam sekali. Tapi bisa disimpulkan bahwa paradigma itu kembali lagi adalah segala sesuatu, perilaku kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Lihat itu adalah paradigma kita yang kita pikirkan, sehingga akan menghasilkan suatu perilaku akan menghasilkan lagi suatu produk atau hasil yang kita dapat. Ini menyelaraskan paradigma dan prinsip. Ya. Kemudian supaya selaras, makanya di sini ada prinsip-prinsip. Prinsip tentunya untuk menjadi orang efektif loh ya. Nah, ini prinsip itu apa sih? Nah, ini prinsip itu sesuatu yang universal, sesuatu yang abadi, sesuatu yang objektif. Prinsip tidaklah situasional, tidaklah sementara, tidaklah subjektif. Nah, inilah prinsip menurut 7 Habits for Highly Effective People. Lalu apa sih efektivitas itu? Dari tadi kita itu ngomong agar menjadi orang efektif dan lain sebagainya. Efektivitas itu keseimbangan mendapatkan hasil yang baik secara terus-menerus. Jadi supaya terus-menerus Bapak Ibu kita itu menghasilkan yang baik, apa yang perlu kita lakukan? Tuh, ada yang bilang hari ini harus lebih baik daripada hari esok dan seterusnya ya. Tapi definisi efektivitas menurut Stephen Covey ini
adalah keseimbangan mendapatkan hasil yang baik secara terus-menerus, jadi tidak berhenti. Gimana caranya? Nah, itu yang perlu kita pelajari, kita sharingkan. Oke. Dengan alat 7 Habit bisa membantu meningkatkan efektivitas. Itu Bapak Ibu fundamentalnya ya. Dan hanya mengeser saja bahwa jika Anda menginginkan perubahan kecil dalam diri Anda, ubahlah perilaku Anda. Ini sarannya. Jika ingin perubahan dengan lompatan kuantum, perubahan besar nih, ubahlah paradigma Anda biar tidak stres ya. Ini sekali lagi, jika Anda yang menginginkan perubahan kecil, ubahlah perilaku Anda. Jika ingin perubahan besar, ubahlah paradigma Anda. Itu paradigmanya saja dirubah biar kita nggak stres. Nah, bagaimana cara-cara merubahnya? Jawabannya ada di segmen-segmen berikutnya, yaitu kita latihan dulu ke habit pertama, yaitu be proaktif. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Terpaksa ini saya potong dulu, nanti kita akan lanjut ke habit yang pertama, yaitu menjadi orang proaktif seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di like, share, dan komen serta subscribe.